الحمد لله الذي أمات وأحيا الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى ونهانا عن اتباع الهوى أشهد أن لا إله إلا الله نعم الوكيل ونعم المولى وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ومن ينكره فقد ضل ضلالا بعيدا اللهم صل على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد النبي الهدى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari kita senantiasa berusaha meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik ini, sampai dengan hari ini, kita ini adalah termasuk orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua manusia dipilih oleh Allah. Tidak semua manusia diberikan petunjuk oleh Allah. Tidak semua manusia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala yang berhak atas hidayahnya, yang berhak atas pilihannya. May yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fiddin. Kita semuanya tahu kalau dilihat dari segi ekonomi banyak sekali yang lebih mapan dari diri kita. Atau mungkin sebaliknya, masih banyak yang jauh di bawah kita. Dari kesehatan masih banyak yang punya badan lebih kekar dari kita, yang punya tenaga lebih kuat dari kita. Tetapi mereka tidak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tidak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sangatlah berat hati dan badan mereka untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terasa berat untuk diajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang patut kita syukuri ma'asyiral hadirin, karena sampai hari ini, sampai detik ini kita ini menjadi orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya ini digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau kita sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita untuk tidak mengecewakan Allah, Tuhan yang telah memilih kita? Apa saja yang harus kita lakukan supaya hidayah Allah ini masih tetap milik kita?
Petunjuk Allah masih tetap diberikan untuk kita. Maka yang perlu sekali kita lakukan untuk menjaga pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala tadi, yang pertama adalah memperbanyak membaca istighfar. Kenapa memperbanyak membaca istighfar ini ada di urutan pertama? Karena kita menyadari, ma'asyiral hadirin, ibadah kita ini jauh dari kata sempurna. Kita menyadari bahwa kita ini dalam kehidupan sehari-hari tidak luput dari salah dan dosa. Kita selalu mengecewakan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu senangnya ini mengulur-ngulur waktu dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seringkali bermalas-malasan apabila diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka langkah yang pertama adalah memperbanyak membaca istighfar. Salat kita jauh dari kata khusyuk. Hati kita jauh dari kata khudur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal solih kita, amal jariah kita jauh dari kata ikhlas. Oleh karena itu, untuk memurnikan, untuk selalu mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, agar supaya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita sadari itu semuanya dengan selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyak membaca istighfar. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan, baik itu ibadah mahdhah ataupun ibadah sosial, semuanya dicatat sebagai amal yang baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ma'asyiral hadirin, di samping bacaan istighfar, mari kita jangan pernah melupakan yang namanya membaca Al-Qur'an. Jangan sampai sehari pun sama sekali tidak membaca Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Qur'an. Jangan sampai satu hari ini kita lepas dari Al-Qur'an. Jangan sampai satu hari ini kita tidak membaca satu ayat pun dari Al-Qur'an. Kenapa? Kalau kita sudah cinta kepada Al-Qur'an, kalau Al-Qur'an sudah kita baca dan kita mendapatkan gelar Ahlul Qur'an, maka kita ini diakui sebagai Ahlullah, keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah diakui menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh sendi-sendi kehidupan kita akan ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diberikan petunjuk setiap langkah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu saja, ma'asyiral hadirin, mulai dari alam kubur sampai dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an yang kita baca, Al-Qur'an yang kita pelajari, Al-Qur'an yang kita cintai akan selalu mendampingi kita, membantu kita, menolong kita untuk bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini hebatnya Al-Qur'an daripada bacaan-bacaan yang lain, daripada uraian-uraian kata yang lain. Walaupun kita tidak mengerti apa maksud dari isi Al-Qur'an, tidak tahu terjemahan dari Al-Qur'an, tapi keistimewaan Al-Qur'an, siapapun yang suka membaca Al-Qur'an, siapapun yang mencintai Al-Qur'an, siapapun yang mau mempelajari Al-Qur'an, maka Allah menjamin akan menolongnya dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya ini tergolong orang-orang yang Ahlul Qur'an, suka membaca Al-Qur'an, cinta kepada Al-Qur'an, dan mudah-mudahan Al-Qur'an besok bisa mendampingi kita untuk bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, ma'asyiral hadirin,
dalam kehidupan kita ini sudah saya katakan jauh dari kata sempurna. Untuk bisa membantu besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah meninggalkan yang namanya membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengungkapkan, besok itu yang bisa aku tolong, yang berhak atas syafaatku, yang berhak atas pertolonganku di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah dari umatku yang dikala hidupnya seringkali membaca sholawat kepadaku. Mari kita tumbuhkan kembali rasa cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita hidupkan kembali jamiah kita, majelis-majelis kita, untuk menggemakan bacaan-bacaan sholawat di musola-musola, di rumah-rumah, di masjid-masjid. Mari bukti kita cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena hanya Kanjeng Nabi lah satu-satunya manusia yang diberi hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memberikan syafaat. Satu-satunya manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, bukan Nabi Adam, bukan Nabi Ibrahim, bukan Nabi Isa, tapi satu-satunya nabi dan rasul yang diberi hak untuk bisa memberikan syafaat kepada kita semuanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita munculkan kembali ghirah, semangat untuk bisa membaca sholawat. Agar apa? Agar kita bisa menunjukkan bahwa kita ini cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad, sehingga besok berhak atas syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, ma'asyiral hadirin, di samping tadi memperbanyak membaca istighfar, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak membaca sholawat, yang juga menentukan kehidupan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah kesaksian dari saudara-saudara kita. Bagaimana hablum minan nas, hubungan kita kepada sesama manusia, bagaimana hubungan kita kepada tetangga, bagaimana hubungan kita kepada sanak saudara, bagaimana hubungan kita kepada famili, bagaimana hubungan kita kepada masyarakat. Kalau hubungan kita baik dan semuanya mengatakan baik, maka ini satu tiket untuk lancarnya diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, untuk terbukanya jalan kita dengan selebar-lebarnya memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tetangga kita bilang baik, saudara kita bilang baik, masyarakat kita bilang baik, tidak ada halangan sedikit pun untuk kita bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, al-muflis, bangkrut. Kita sudah sholat luar biasa, puasa kita jalankan, sedekah, semuanya sudah kita jalankan, tapi ternyata kita tidak bisa menjaga lisan kita. Satu kali, dua kali, sepatah, dua patah kata selalu menyakitkan hati orang lain. Satu langkah, dua langkah, tingkah kita selalu menyakiti orang lain. Maka ini menyebabkan kesulitan kita untuk bisa menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita imbangi dengan memperbanyak bersedekah, beramal jariah, supaya kita terhindar dari banyak musibah, petaka, dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan ma'asyiral hadirin, kehidupan kita selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak cucu kita diberikan anak cucu yang penuh dengan barokah Allah Subhanahu wa taala. Semua sendi-sendi kehidupan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan di akhir kehidupan kita diberikan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم بارك لنا في عمرنا وبارك لنا في رزقنا وبارك لنا فيما أعطيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر.